beberapa minggu yang lalu sudah saya pernah prediksi elektabilitas Pak Ganjar, Pak Prabowo di catur perpolitikan negara Indonesia saat ini. Karena di sini kan kita mau Pilpres di tahun 2024. Pastinya aura-aura panas yang kita rasakan sangat terasa sekali. Demikian juga persaingan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Dulu pernah saya prediksi Pak Ganjar ini namanya di atas dari Pak Prabowo. Tapi setelah adanya penolakan Israel main bola di Indonesia, nama Pak Ganjar turun, Pak Prabowo yang naik. Tapi setelah Pak Ganjar ini dipilih oleh Ibu Mega sebagai capres dari PDIP, pamornya naik lagi. Pak Prabowo di bawah. Tapi di sini Pak Prabowo sangat-sangat begitu luar biasa untuk untuk partainya di kondisi saat ini dibanding dengan pemiluan di tahun kemarin itu. Di sini Pak Prabowo partainya bisa berkibar, bisa sedikit banyak ada kemajuan yang luar biasa dibanding di tahun-tahun yang dulu. Makanya di sini Pak Prabowo bisa bersaing dengan Pak Ganjar. Tergantung dari Pak Prabowo ini nanti siapa dari wakil yang dipilih. Wakil ini tentunya juga akan menentukan teman-teman. Setelah kita tahu calon presidennya PDIP Pak Ganjar, dari Gerindra Pak Prabowo, terus dari PKS, Nasdem, dan Demokrat Pak Anies Baswedan. Kita tahu, oh ini seperti ini seperti ini, seperti itu. Tentunya dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan saat ini, itu akan bisa semakin didongkrak dengan terpilihnya wakil atau calon wakil presiden yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dan kabar-kabar saat ini adalah Kang Deddy Mulyadi berpindah haluan dari Golkar ke Gerindra. Dan prediksinya kemarin ini akan ada peningkatan di karir dari Kang Deddy Mulyadi ketika dia masuk di Gerindra. Apakah dengan masuknya Kang Deddy di Gerindra ini akan bisa menguntungkan suara dari Pak Prabowo dan bisa menyaingi dari Pak Ganjar? Mari kita ungkap di sini. Karena nggak bisa dipungkiri ya, Pak Deddy Mulyadi ini memiliki pengikut yang fanatik, yang luar biasa. Tidak melihat dari partainya, tapi melihat dari sosok Kang Deddy. Di mana Kang Deddy nanti nyemplung di partai apa, dia akan selalu mengikuti Kang Deddy. Karena sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur cinta kepada Kang Deddy. Dan di sini apakah dengan masuknya Kang Deddy di Gerindra akan bisa mendongkrak suara Pak Prabowo? Ya, mari kita lihat elektabilitas Pak Ganjar dengan Pak Prabowo saat ini. Yang pertama untuk Pak Ganjar terlebih dahulu kondisi elektabilitasnya sampai hari ini ya. Untuk Pak Ganjar bagaimanakah survei tarot ya? Anggap aja ini survei tarot, prediksi tarotnya untuk pamormu sampai hari ini. Kita sama-sama belum tahu calon dari wakil presiden mereka ini. Jadi saya melihatnya dari sosok Pak Ganjar dengan sosok Pak Prabowo ya. Yang pertama ini Pak Ganjar. Pamornya untuk saat ini seperti apa? Saya ambil 5. Ada simbol bendera merah, mampu melewati tantangan yang ada, mampu memenangkan kondisi. Tapi di sini ada simbol wanita yang artinya ini bisa diartikan kecemburuan, bisa diartikan pelit dan lain sebagainya. Artinya setelah mampu melewati tantangan, di sini ada kemerosotan untuk Pak Ganjar. Selanjutnya, tapi di sini ada simbol Raja Pedang, bertekad untuk bisa merebut kembali pamornya. Kemudian ada Raja Tongkat juga, seseorang penguasa yang memiliki kemampuan di bidangnya. Tapi kadang-kadang orang ini juga ada cerobohnya. Kemudian tinggal satu lagi pamor Pak Ganjar sampai saat ini. Ada cangkir 9, pengusaha mengoptimalkan kemampuan, di mana nggak bisa dipungkiri Pak Ganjar ini juga sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Jadi Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini persaingannya sangat ketat ya.
Kemudian teman-teman, kita bandingkan dengan elektabilitasnya Pak Prabowo setelah Kang Deddy masuk di Gerindra. Adakah perubahan yang begitu mencolok ataukah bisa menyaingi pamor Pak Ganjar? Mari kita lihat bagaimanakah elektabilitas Pak Prabowo saat ini. Ada simbol pedang 5. Situasi kondisi yang belum aman. Apakah ini terkait dengan koalisi yang belum goal ataukah ada hal yang lainnya? Karena di sini ada simbol pedang 5, teman-teman. Ada lingkungan, ada orang-orang dekatnya yang pada akhirnya bisa dikatakan menikung dari belakang atau tidak menyetujui kebijaksanaan dari Gerindra. Selanjutnya, bagaimanakah pamor Pak Prabowo saat ini? Ada The Dreamer, memimpikan sesuatu, sebuah cita-cita agar bisa terpilih menjadi presiden di negara Indonesia. Tapi di sini ada 2 jalan yang harus dipilih. Ketika kebijaksanaannya kurang tepat, bisa masuk jurang atau bisa terkalahkan. Tapi ketika kebijaksanaannya tepat, dia akan bisa melambung tinggi. Jadi tergantung dari kebijaksanaan nanti yang akan diambil oleh Pak Prabowo ya. Selanjutnya ada ego di sini, teman-teman. Ego yang dilambangkan 2 orang bertempur, yang artinya ada perang di antara kelompok-kelompok yang mungkin dulu kan saya pernah bilang ada kelompok yang sudah duduk bareng adalah Gerindra, PAN, PKB, P3 dan Golkar. P3 kayaknya merapat ke PDIP karena mendukung Pak Ganjar. Tinggal Golkar. Golkar ini masih tanda tanya apakah tetap pada Pak Prabowo ataukah ke lainnya. Di sini masih tanda tanya ya teman-teman untuk Golkar ini. Jadi di sini masih ada kondisi-kondisi yang belum stabil untuk Pak Prabowo ini. Selanjutnya, bagaimanakah pamor Pak Prabowo untuk saat ini? Ada simbol seseorang maju perang. Tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi ketika dia menjalankan diri sebagai kandidat presiden di tahun 2024. Tidak mudah di sini. Tantangannya luar biasa. Karena harus harus koalisi kalau Gerindra ini ya. Kalau PDIP ini tanpa koalisi dia bisa menyalonkan presidennya sendiri. Tapi kalau Gerindra ini harus koalisi agar bisa mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden. Makanya di sini tantangannya luar biasa, harus bisa melobi partai-partai yang bisa mendukung suaranya nanti. Kemudian pamor Pak Prabowo saat ini. Ada sebuah masalah yang belum terungkap di sini yang masih jadi ganjalan, jadi unek-unek di dalam pikiran Pak Prabowo. Lambang ini merupakan lambang dari kondisi keadaan seseorang yang menghadapi tekanan, tapi dia lebih cenderung untuk merasakan sendiri apa yang dirasakan. Dari kartu-kartu ini kayaknya dari Partai Gerindra yang mengusung Pak Prabowo harus lebih gigih lagi dalam memperjuangkan. Harus lebih gigih lagi. Di sini kartu-kartunya adalah kartu-kartu masalah-masalah yang masih harus dikelarkan oleh Partai Gerindra dulu ketika dia ingin mengusung dari Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi kalau dari Pak Ganjar ini sudah dari backgroundnya sangat kuat karena didukung oleh PDIP yang merupakan partai besar di negara Indonesia. Tanpa koalisi dia bisa mengusung dari partainya sendiri presidennya. Cuman di sini kalau dari Pak Prabowo masih harus ada koalisi, di mana koalisinya kayaknya masih belum goal di sini, dan di sini harus gigih untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai yang lainnya yang bisa mendukung dan bisa membuat suaranya nanti lebih mengungguli dari Pak Ganjar, seperti itu ya. Dari kondisi-kondisi saat ini Pak Ganjar masih unggul di atas Pak Prabowo. Seperti itu ya teman-teman, akan saya sering-sering memprediksi elektabilitas mereka masing-masing sehingga bisa dijadikan rujukan untuk berbenah diri dari mereka-mereka ini.
Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.